sekolah minggu. Kan Nelvi dan Kanita bersuka cita kan? Suka cita dong. Iya, kakak-kakak sangat senang. Adik-adik semua selalu semangat dalam mengikuti ibadah online. Kita harus tetap bersabar ya untuk tetap semangat dalam mengikuti ibadah online. Sabar menanti sampai COVID pergi, lalu kita nanti akan bertemu di gereja untuk ibadah bersama-sama lagi. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita semua siapkan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Sampai hari ini kami boleh sehat semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Hadirlah dan pimpinlah ibadah kami. Berkati setiap hati kami yang benar-benar rindu akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu setiap pagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kita mau angkat punya katakan setiap pagi ku bersyukur.
bersukacita melompat untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik adik-adik. Nah sekarang kita mau angkat pujian. Yuk semuanya kakak undang untuk berdiri. Kita mau bernyanyi bersukacita bersama-sama. Musika. Nah, hari ini ternyata kita sudah masuk di bulan 12 ya. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian lagu Natal. Yuk, kita mau berhimpun bersama-sama. Ya, yuk kita mau angkat pujian, katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, urus semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas budi.
kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kakak percaya kita semua sangat senang. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dimundurkan hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Dari awal kita bersama-sama katakan, mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dimundurkan hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya akan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang tertulis akan digenapi dalam setiap kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jamah hati kami, telinga kami, sehingga kami menjadi seorang murid yang dengar-dengaran. Dan firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik yang siap memuji Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kanita. Nah, tiba saatnya Kanita akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum Kanita menyampaikan firman Tuhan, seperti biasa adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kanita akan menyampaikan cerita tentang hati yang mengenal juru selamat. Nah, kisah ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 39 sampai ayat yang ke-56. Adik-adik boleh membacanya di rumah ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Maria sedang berjalan menuju ke pegunungan.
Pada waktu itu dia mau pergi ke rumah Elisabet dan juga Zakaria yang merupakan keluarganya. Nah, siapa itu Elisabet dan Zakaria? Mereka adalah pasangan suami istri. Pada waktu itu mereka sudah tua, tapi mereka masih menginginkan seorang anak. Nah, menurut kedokteran, orang yang sudah tua, sudah sangat tua, tidak bisa memiliki anak. Dan juga Elisabet ini terkenal sebagai seorang yang memang tidak bisa memiliki anak atau seorang yang mandul. Tapi mereka taat sama Tuhan. Mereka terus meminta sama Tuhan. Dan pada akhirnya, pada waktu itu Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan memberikan kepada Elisabet seorang anak di hari tuanya. Nah, pada waktu itu Maria mendengar kabar kalau Elisabet ini sedang mengandung dan usia kandungannya itu sudah 6 bulan. Wah, berarti sebentar lagi udah mau lahiran ya. Nah, adik-adik, pada saat Maria sampai di rumah Elisabet dan Zakaria, di sana dia ketuk pintunya. Tek 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 tek. Kemudian Elisabet datang. Buka pintunya. Nah, ini dia. Membuka pintunya. Kemudian Maria langsung memberikan salam kepada Elisabet. Pada saat itu adik-adik, Roh Tuhan menguasai Elisabet. Sehingga bayi yang ada di perutnya Elisabet melonjak kegirangan adik-adik atau bergerak-gerak, meloncat-loncat di dalam perutnya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Elisabet langsung mengatakan kepada Maria, "Maria, kamu tahu tidak? Pada saat kamu memberikan salam, mengucapkan salam, bayi yang ada di dalam perutku ini melonjak kegirangan loh." Dia bilang seperti itu. Elisabet juga bilang seperti ini kepada Maria. "Maria, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang dan mengunjungi aku." Dia bilang seperti itu. Dan dia bilang, "Terpujilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah rahimmu." Dan Elisabet pun bilang sama Maria ini, "Dan berbahagialah ia yang percaya, karena apa yang dikatakannya itu berasal dari Tuhan. Dan semua yang dikatakan olehnya ini akan terlaksana." Dia bilang seperti itu. Mendengar hal ini, Maria pun langsung menaikkan nyanyian pujian. Dia bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dia ucapkan di dalam nyanyiannya ya? Dia bilang seperti ini adik-adik. "Jiwaku memuliakan Tuhan, sebab Dia adalah Allah Juru Selamatku." Dia juga bilang, "Kalau mulai dari sekarang, segala keturunanku atau semua keturunanku akan mengucapkan atau menyebut aku berbahagia." Maria bilang Tuhan telah memperhatikan kerendahannya. Tuhan memperhatikan Maria ini adik-adik. Di dalam nyanyiannya Maria juga bilang kalau rahmatnya Tuhan akan turun kepada orang-orang yang takut akan Tuhan.
Wow, berarti kita semua juga harus takut akan Tuhan. Seperti Maria dan Elizabeth, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Maria bilang, kalau Tuhan itu adalah adil, Tuhan memperhatikan semua umatnya. Tuhan memperhatikan yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, Tuhan memperhatikan. Di dalam nyanyiannya juga Maria bilang, kalau Tuhan itu akan menjawab atau memenuhi setiap janjinya kepada orang-orang Israel, seperti janjinya kepada Abraham adik-adik. Nah, kita lihat di gambar ini. Setelah itu Maria pulang ke rumahnya kembali. Pada waktu itu Maria menginap di rumah Zakaria dan Elizabeth ini selama 3 bulan. Wah, lama juga ya dia menginap di sana. Nah, dari cerita ini apa yang kita mau pelajari? Kita mau belajar bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, ya, ada kuasa yang kita akan merasakan. Ada sesuatu yang kita alami. Ketika kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus akan menguasai kita sehingga kehidupan kita akan selalu memuji Tuhan. Kita akan selalu bersukacita. Tadi pada saat Elizabeth dan Maria bertemu, ternyata Elizabeth mengalami apa? Dia dikuasai Roh Tuhan. Pada saat itu bayi Yesus sedang berada di dalam perutnya Maria. Berarti Elizabeth sedang bertemu dengan Tuhan. Elizabeth dan bayinya Elizabeth bertemu dengan Tuhan dan mereka merasakan Tuhan. Nah, berarti adik-adik kita juga demikian. Kalau kita ketemu sama Tuhan di dalam doa, kita akan mengalami sukacita. Kita akan bersukacita seperti bayinya Elizabeth. Kita akan senang. Ada Roh Tuhan. Ya, Roh Tuhan yang menguasai kita ketika kita dekat sama Tuhan. Elizabeth dekat sama Tuhan dan Roh Tuhan menguasai dia. Adik-adik, siapa yang mau bersukacita? Siapa yang mau memiliki hati yang damai? Siapa? Pasti kita semua mau. Oleh karena itu hari ini kita belajar bahwa kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa merasakan sukacita. Kita merasakan damai. Dan kita juga belajar dari nyanyian pujiannya Maria. Maria bilang apa? Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Elizabeth takut akan Tuhan sehingga Tuhan menjawab doanya. Maria takut akan Tuhan sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Ya, kita semua mau ya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Semua yang dialami oleh Maria, Elizabeth dan Zakaria. Ya. Oke, adik-adik. Sampai di sini cerita Kanita. Kanita ajak kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Maria, Elizabeth, dan Zakaria. Kami berdoa kepadamu, urapilah kami supaya kami selalu datang sama Tuhan lewat doa. Kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan,
Dan biarlah kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 47. Bunyinya, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, adik-adik hafal di rumah ya, jangan lupa dikirim ke kakak-kakak ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jadikan mereka anak-anak kebanggaan kesayangan Tuhan. Dan mereka anak-anak yang diberkati di rumah tangga. Jadi berkat buat orang tua mereka Tuhan dan saudara-saudara mereka. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat dan kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak ini dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.